Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di sini Tuhan menegaskan bahwa meskipun situasi tampak gelap, orang benar harus tetap percaya kepada Tuhan dan hidup berdasarkan kepercayaan itu. Paulus mengutip Habakuk untuk menekankan kebenaran Injil, bahwa keselamatan hanya melalui iman, bukan melalui perbuatan. Roma 1:17 menekankan bahwa kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil dari iman kepada iman. Iman bukan hanya awal kehidupan Kristen, tetapi dasar dari seluruh kehidupan orang percaya. Paulus mengajarkan bahwa sama seperti Habakuk harus percaya kepada Tuhan di tengah penderitaan, kita pun harus percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Orang benar itu bukan hanya secara moralitas, tetapi tentang hubungan dengan Allah melalui iman. Ini berarti orang benar bukanlah mereka yang sempurna dalam perbuatan, tetapi mereka yang percaya kepada Kristus dan menerima kebenarannya. Shalom, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Pernyataan ini muncul di dalam Habakuk 2 ayat 4b. Dan kemudian dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 17 yang berbunyi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat ini juga dikutip dalam Galatia 3 ayat 11 dan Ibrani 10 ayat 38. Yang menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini dalam rencana keselamatan Allah. Hari ini kita akan membahasnya dalam 3 bagian. 1. Makna iman dalam Habakuk. 2. Makna iman dalam Roma. Dan 3. Relevansinya bagi hidup kita. Makna iman dalam Habakuk 2 ayat 4b. Saudara, Habakuk hidup di masa yang penuh dengan ketidakadilan. Ia bertanya kepada Tuhan, mengapa orang fasik seolah-olah menang, sementara orang benar menderita? Tuhan menjawab bahwa meskipun ada penundaan, keadilannya akan dinyatakan. Dalam konteks ini Tuhan berkata, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di sini Tuhan menegaskan bahwa meskipun situasi tampak gelap, orang benar harus tetap percaya kepada Tuhan dan hidup berdasarkan kepercayaan itu. Iman dalam Habakuk berarti ketekunan dan kepercayaan kepada janji Tuhan, meskipun dalam keadaan tampak bertentangan. Orang fasik mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi orang benar bergantung kepada Tuhan. Kedua, makna iman dalam Roma 1 ayat 17. Paulus mengutip Habakuk untuk menekankan kebenaran Injil, bahwa keselamatan hanya melalui iman, bukan melalui perbuatan. Roma 1:17 menekankan bahwa kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman berarti keselamatan dimulai, dipelihara, dan disempurnakan oleh iman. Bukan karena hukum Taurat atau perbuatan baik, tetapi hanya karena iman kepada Kristus kita dibenarkan. Iman bukan hanya awal kehidupan Kristen, tetapi dasar dari seluruh kehidupan
orang percaya. Paulus mengajarkan bahwa sama seperti Habakuk harus percaya kepada Tuhan di tengah penderitaan, kita pun harus percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ketiga, relevansinya bagi hidup kita. Bagaimana ayat-ayat ini berpengaruh dalam hidup kita? Pertama, hidup dalam iman berarti percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak selalu mengerti jalannya. Dunia seringkali tidak adil, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan seperti Habakuk. 2, keselamatan hanya oleh iman dalam Kristus, bukan usaha kita. Banyak orang berusaha mendapatkan keselamatan melalui perbuatan baik. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa hanya iman kepada Yesus yang menyelamatkan. 3, iman adalah gaya hidup orang percaya. Setiap kita yang dipanggil untuk hidup dengan percaya kepada Tuhan, baik dalam kesulitan maupun dalam berkat. Sekarang apa pengertian orang benar? Orang benar adalah mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Perjanjian Lama, orang benar disebut sadik dalam bahasa Ibrani, merujuk kepada mereka yang hidup menurut standar Allah dan menaati hukum-Nya. Mazmur 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amsal 10 ayat 16, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Dari bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat ada ciri-ciri orang benar, yaitu takut akan Tuhan, jujur dan adil, menjauhi kejahatan, berbelas kasihan kepada sesama. Namun tidak ada manusia yang benar-benar sempurna di hadapan Allah, karena semua orang sudah berdosa. Pengertian yang kedua adalah orang benar, yaitu mereka yang dibenarkan oleh iman. Ini yang dicatat dalam Perjanjian Baru, terutama dalam ajaran Rasul Paulus. Orang benar itu bukan hanya secara moralitas, tetapi tentang hubungan dengan Allah melalui iman. Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 16, seseorang tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman di dalam Kristus Yesus. Ini berarti orang benar bukanlah mereka yang sempurna dalam perbuatan, tetapi mereka yang percaya kepada Kristus dan menerima kebenarannya. Jadi konsep orang benar dalam Roma 1 ayat 17 dan Habakuk 2 ayat 4b sejalan dengan firman Tuhan yang mengatakan hidup orang percaya bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Ada kesamaan makna dari bagian firman Tuhan ini. Karena kedua bagian firman Tuhan ini memiliki pesan yang sama, yaitu iman kepada Allah adalah dasar hidup orang percaya. Roma 1 ayat 17 menekankan bahwa iman adalah jalan hidup orang benar. 2 Korintus 5 ayat 7 menegaskan bahwa orang percaya tidak bergantung pada hal-hal yang kelihatan, tetapi pada janji Allah. Percaya kepada Tuhan lebih penting daripada bukti fisik. Saudara, dalam dunia ini kita tidak selalu melihat janji Tuhan segera digenapi. Tetapi kita harus tetap percaya. Contoh adalah Abraham, yang percaya kepada Allah walaupun ia belum melihat keturunannya menjadi bangsa yang besar. Kejadian 15 ayat 6. Kemudian makna yang berikut adalah hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Orang yang hidup oleh iman mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek
kehidupan. Bukan hanya percaya untuk keselamatan, tetapi juga untuk setiap keputusan dan tantangan hidup. Perbedaannya dari dua bagian firman Tuhan tadi, secara esensi, kedua ayat ini memiliki makna yang sama tetapi dengan penekanan yang sedikit berbeda. Roma 1 ayat 17 dan Habakuk 2 ayat 4 menekankan prinsip bahwa iman adalah dasar kehidupan orang benar di hadapan Tuhan. Sedangkan 2 Korintus 5 ayat 7 menekankan cara hidup orang percaya, yaitu berjalan dalam iman bukan berdasarkan apa yang tampak secara fisik. Saudara, firman Tuhan di Roma 1 ayat 17 dan 2 Korintus 5 ayat 7 tidaklah bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Keduanya mengajarkan bahwa hidup orang percaya harus didasarkan pada iman kepada Tuhan, bukan pada apa yang terlihat di dunia ini. Kita percaya kepada Allah melalui janjinya, meskipun kita belum melihatnya dengan mata jasmani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.